Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kepada Anda, rekan-rekan mahasiswa Universitas Tekom yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam pertemuan kuliah agama, yaitu di dalam pembinaan mahasiswa berkarakter Kristus. Di dalam pertemuan yang kedua, pembahasan kita adalah mengenai baptisan dan hidup yang kekal. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama, mohon Tuhan merahmati pertemuan ini, sehingga firman yang disampaikan dan semua pencerahan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pertemuan ini, membawa kami semua datang ke hadirat-Mu, terbuka kepadamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami di dalam Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menjadi terang bagi kami semua, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami landaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saya sudah menyediakan slide-nya. Ya, mari kita membahas pertemuan ini. Ya, saya harapkan Anda juga sudah mempersiapkan semua tulis dan buku diktatnya ya. Baik, ini adalah membahas tentang baptisan dan hidup yang kekal. Yang pertemuan pertama, kita sudah membahas mengenai makna hidup manusia. Di mana kita tahu bahwa makna hidup manusia, yaitu manusia diciptakan oleh Allah, itu adalah sebagai sebuah wadah. Untuk apa? Untuk bisa menampung diri Allah. Jadi wadah ini ada mulutnya. Dan kalau kita terbuka, maka Allah menjadi isi yang sejati di dalam hidup manusia. Ingatlah, sudah saya berikan ilustrasi mengenai sarung tangan yang dibuat serupa dengan tangan, dengan tujuan untuk diisi oleh tangan. Nah, untuk supaya kita betul-betul menjadi wadah yang diisi oleh Allah, maka kita harus terbuka kepada. Ya, jadi waktu manusia diciptakan oleh Allah waktu itu, Allah menaruh manusia di Taman Eden di depan pohon kehidupan, supaya manusia bisa makan buah dari pohon kehidupan. Dengan demikian manusia bisa mendapatkan hidup. Tetapi kita lihat terjadi kejatuhan manusia ya, yaitu di dalam Kejadian pasal 3. Manusia belum sempat makan dari buah pohon kehidupan, datanglah ular, di baliknya adalah iblis yang menipu manusia sehingga manusia salah makan. Manusia telah makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Maka dari itu Allah mau menyelamatkan manusia ya dengan satu prosedur supaya manusia bisa kembali kepada tujuan Allah, yaitu menerima Allah di dalam hidupnya. Nah, salah satu prosedur ini yang kita bahas di dalam pertemuan kedua ini adalah baptisan. Ya, mungkin istilah baptisan ini tidak ada di dalam Perjanjian Lama. Semuanya adalah lambang. Maka dari itu sangat penting kita membahas mengenai baptisan dan hidup yang kekal. Baik, baptisan ya, ini bahasa Inggrisnya memakai kata baptism. Ini di dalam bahasa Yunani, ini memakai kamus Yunani ya, itu adalah baptizo. Baptizo itu artinya masuk ke dalam atau dicelupkan ke dalam air atau dibenamkan. Jadi kalau dibenamkan
itu artinya tertutup oleh air. Ya, atau kita katakan juga tadi tenggelam di dalam air. Ada satu tokoh rohani ya di dalam abad sepanjang zaman, khususnya di abad ke-16, yaitu yang namanya Martin Luther. Ini ada tokoh reformasi di abad ke-16. Martin Luther inilah yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman, sehingga melalui Martin Luther, Alkitab menjadi Alkitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Nah, salah satu pernyataan dari Martin Luther adalah, saya menghendaki orang yang dibaptis seluruh tubuhnya tercelup ke dalam air. Ini baru sesuai dengan arti kata baptisan. Nah, ini adalah pernyataan dari Martin Luther. Dan kalau dalam buku ini ada Dr. Stoneley mengatakan baptisan yang dilakukan abad pertama sampai abad 13, yaitu yang kita baca dalam Alkitab. Orang yang dibaptis dicelupkan ke dalam air sesuai dengan arti kata baptizo, yaitu dari bahasa asli baptisan. Ya, baptizo. Di dalam Markus pasal 16 ayat 16, ini adalah siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, percaya dan dibaptis. Ini adalah satu kesatuan. Tidak dikatakan siapa yang percaya akan diselamatkan atau siapa yang dibaptis atau akan diselamatkan. Tetapi percaya dan dibaptis. Ini adalah dua tahap di dalam satu kesatuan. Ya, mari kita lihat. Pertama, dibaptis. Ini adalah bagian kedua dari proses keselamatan Allah yang sempurna. Bagian pertama ini adalah percaya. Jadi percaya adalah tahap awal, lalu segera dilanjutkan dengan dibaptis. Dibaptis tanpa percaya, maka akan menjadi tata cara yang kosong. Jadi sangat disayangkan kalau ada seseorang yang mau dibaptis, tapi kalau ditanya, kenapa engkau mau menerima baptisan? Oh, enggak tahu, saya hanya disuruh. Atau saya lihat teman-teman saya kok mau dibaptis, kalau saya tidak mau, kan nanti saya dikucilkan. Lebih baik saya ikut saja, wong kita satu teman. Jadi rekan-rekan, kalau dibaptis tanpa percaya, artinya dengan alasan yang lain, bukan dengan percaya, maka ini akan menjadi tata cara yang kosong. Terlepas dari ritual baptisan yang sangat kusuk, ya diiringi dengan nyanyian, doa dan sebagainya, tapi kembali kepada person orang itu. Kalau dia dibaptis, tetapi tanpa percaya, sekali lagi, ini adalah tata cara yang kosong. Ya. Sebaliknya, percaya tanpa dibaptis, ini hanyalah diselamatkan secara di batin, yang tidak terlihat, yang tidak kasat mata. Tetapi tidak ada pernyataan di luar. Jadi percaya ini adalah perkara yang di batin, ya tidak terlihat. Kalau tanpa dibaptis, yaitu yang terlihat, maka hanya diselamatkan secara batin, tidak ada pernyataan di luar. Maka menurut Markus pasal 16 ayat 16, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Atau ini adalah satu paket keselamatan sempurna. Jadi kalau hanya percaya saja masih 50%. Dibaptis saja tanpa percaya 50%. Anda harus 100%. Ya, kalau mau diselamatkan, syaratnya adalah percaya dan dibaptis. Melalui percaya, kita menerima Kristus masuk ke dalam kita. Ya, jadi Kristus ke dalam kita. Sedangkan
melalui dibaptis, kita masuk ke dalam Kristus. Berarti ini adalah saling huni, saling masuk. Ya, ini seperti pernafasan manusia. Waktu saya menghirup udara, itu udara masuk ke dalam saya. Ini seperti percaya. Tetapi kalau saya hidup di bumi ini, saya juga harus ada di dalam atmosfer bumi ini. Saya juga harus di dalam udara. Udara di dalam saya di dalam udara. Baru dikatakan saya ini bisa menikmati satu kehidupan. Kalau Anda bayangkan seorang astronot pergi ke bulan, memakai tabung oksigen. Oksigennya udaranya masuk, tapi kalau dia di bulan tidak ada udara, kalau oksigennya dilepas, dia akan mati. Karena dia memiliki udara yang masuk, karena dengan oksigen yang terbatas, begitu oksigennya habis, kalau dia tidak cepat-cepat balik ke pesawatnya, dia tinggal terus di bulan, ya lama-lama akan mati. Maka rekan-rekan, kita penting sekali mengetahui hal ini mengenai baptisan, itu adalah dengan didahului percaya. Kita percaya melalui mendengarkan firman, lalu menerima Kristus, lalu di dalam kita ada pengakuan. Di dalam mulut kita mengakui Yesus adalah Tuhan, di dalam hati kita percaya. Lalu kita secara kasat mata, kita menyerahkan tubuh kita untuk masuk ke dalam air. Yaitu dikatakan di sini adalah dibaptis. Dengan demikian, percaya dan dibaptis adalah diselamatkan. Baik, ini adalah gambar seorang dibaptis ya. Pada saat kita dibaptis, kelihatannya tubuh jasmani kita hanya tercelup ke dalam air. Tetapi sesungguhnya secara tidak terlihat, kita juga tercelup ke dalam roh itu dan ke dalam tubuh Kristus. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, oh, kalau dibaptis itu hanya air saja. Kalau ke dalam Roh Kudus tunggu sejangka waktu. Seperti yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 pada waktu hari Pentakosta. Rekan-rekan yang saya kasihi, memang di dalam Kisah Rasul ada satu masa transisi. Ya, contohnya di pasal 1 di mana Petrus masih membuang undi untuk bagaimana mengganti Yudas yang telah mati, akhirnya didapatkanlah Matias. Ini masih ada satu masa transisi. Maka sampai di dalam surat kiriman, ya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, ayat 13 di sini. Sebab di dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saat mereka percaya, saat itu juga mereka dibaptis, saat itu juga mereka sudah dibaptis menjadi satu tubuh. Satu tubuh ini adalah satu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah sang kepala dan tubuhnya adalah jemaat. Dan di dalam jemaat ini kita adalah masing-masing adalah anggota di dalam satu jemaat. Dan satu jemaat ini adalah satu tubuh Kristus. Jadi penting sekali teman-teman ya, rekan-rekan bahwa Anda dan saya kalau sudah percaya dan dibaptis adalah dibawa masuk ke dalam satu tubuh, dibawa masuk ke dalam Kristus. Ya, maka Anda dan saya memiliki hidup yang sama, hidup di dalam Tuhan. Kita adalah rekan seiman, rekan sehayat. Ya, sudah saya jelaskan kemarin, hayat adalah hakiki, kehidupan Allah yang kekal ada di dalam. Dibaptis juga berarti bersaksi di hadapan manusia. Jadi biasa saya kalau membaptis, itu saya ajak beberapa jemaat, ya anggota jemaat untuk datang, dan mereka sebagai saksi, bersaksi di hadapan manusia, bahwa apa? Bahwa saya dulu adalah orang dosa, ya, yang di dalam kegelapan, di bawah hukuman Allah. Tapi setelah saya percaya, saya terima Tuhan, dan saya mau dibaptis, saya bersaksi kepada di hadapan manusia, dalam hal ini di hadapan jemaat, bahwa saya
menjadi anak Allah. Saya adalah milik Allah. Saya bukan lagi orang dosa, tapi saya adalah anak Allah. Allah telah melahirkan saya, melalui saya menerima hayat ilahinya di dalam saya. Dan ada satu pernyataan yang kelihatan, yang kasat mata, inilah saya memberikan diri saya untuk dibaptis. Ya, semua orang beriman harus dibaptis supaya ia tidak hanya diselamatkan di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Sekarang kita akan melihat teladan baptisan. Ya, pertama diterima oleh Tuhan Yesus. Ya, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dikatakan di sini bahasa Inggrisnya ini di dalam ya Markus ya. You are my beloved son, with you I am well pleased. Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, juga ada di dalam Matius pasal 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi perhatikan, inilah baptizo. Yesus segera keluar dari, bahkan bahasa aslinya segera keluar dari dalam air. Jadi bukan Yesus masuk ke dalam air itu setengah badan atau pada waktu dibaptis, itu sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari dalam air. Dan pada waktu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini teladan Tuhan Yesus ya, dia adalah teladan pertama untuk dibaptis bagi kita semua. Walaupun sebelumnya ada orang-orang yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tapi khusus catatan Tuhan Yesus memberikan kita prinsip dan pelaksanaan baptisan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Contoh yang kedua di sini adalah sida-sida. Adalah sida-sida Ethiopia. Di Tuhan melalui sida-sida Ethiopia, benih Injil ini sudah didapatkan dan akan ditaburkan di Ethiopia, negara Afrika itu ya. Saat itu sida-sida Ethiopia ini lagi datang ke Yerusalem. Ya, lalu setelah pulang, ya di dalam kereta, singkat cerita, dia bertemu dengan Filipus, ya, dan dia sedang membaca kitab Yesaya. Ya, lalu pas Filipus diutus oleh Roh bisa mendekati dan duduk di samping sida-sida itu dan menjelaskan satu nats dari kitab Yesaya tentang anak domba yang tidak berkeluh. Ya, sida-sida ini bertanya, siapa anak domba ini? Seperti domba ini. Ini menceritakan penulisnya atau menceritakan orang lain? Lalu dari nats itu langsung Filipus memberitakan Injil tentang Yesus. Segera sida-sida itu menjadi percaya. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Perhatikan rekan-rekan. Di sini sida-sida yang memiliki inisiatif. Dia sudah percaya dan dia minta dibaptis. Ya, jadi inilah tadi Markus pasal 16 ayat 16, percaya dan dibaptis adalah satu kesatuan. Begitu sida-sida ini percaya, segera dia mau dibaptis. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Segera Filipus menyaut, jika Tuhan mau, silakan. Lalu keduanya turun ke tempat yang banyak airnya itu, dan Filipus membaptis sida-sida Ethiopia. Contoh selanjutnya adalah kepala penjara dan keluarganya. Ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33. Ini hebat sekali cerita ini ya. Di mana saat itu Rasul Paulus dan Silas ya ditangkap waktu di Filipi dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita tahu kalau orang-orang di penjara itu isinya hanya menggerutu, marah-marah, mengatakan perkataan kotor ya. Tetapi Rasul Paulus dan Silas kalau Anda membaca di dalam Kisah Rasul pasal 16, di tengah malam mereka itu menyanyikan satu kidung pujian. Saya percaya itu nyanyian kemenangan itu ya. Sehingga akhirnya membuat getar itu besi-besi dalam penjara itu ya. Yang terjadi gempa bumi.
Ya, akhirnya terbukalah penjara itu. Ya, membuat para narapidana mau keluar semua. Ini berbahaya sekali. Ya, ini menyebabkan kalau saat itu biasanya kepala penjara itu akan dihukum mati kalau ada yang dipenjara sampai keluar. Maka kalau Anda membaca, kepala penjara itu berniat mau bunuh diri. Ya, tetapi justru Paulus mencegah. Paulus dan Silas mengatakan, jangan, kami ada di sini. Kami tidak mau lari keluar. Segera kepala penjara mengatakan, kalau gitu apa yang harus saya perbuat? Paulus mengatakan, percayalah kepada Yesus dan engkau juga akan diselamatkan, engkau dan seisi keluarga. Lalu di sini kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi di sini Rasul Paulus memberitakan Injil supaya kepala penjara ini percaya dan dia dibaptis. Bahkan dia percaya, dia juga membawa seisi keluarganya percaya dan dibaptis. Ya, ini adalah gambar bagaimana Rasul Paulus dan Silas ini memberitakan Injil kepada kepala. Pelajaran selanjutnya adalah Krispus, kepala rumah ibadat. Anda tahu rumah ibadat itu mengacu kepada satu tempat ibadat agama Yahudi, di mana mereka itu mempelajari kitab-kitab suci Perjanjian Lama dengan ketat, ya. Tetapi mereka hanyalah mengenal tulisan-tulisan ya di dalam Perjanjian Lama, tapi mereka tidak mendapatkan satu realitas keselamatan. Maka saat Tuhan Yesus datang di bumi, dia juga pernah membacakan kitab Perjanjian Lama, tetapi mengajak orang-orang supaya menerima dia menjadi juru selamat sebagai penggenapan dari semua tulisan Perjanjian Lama itu. Tapi banyak orang Yahudi juga menolak saat Tuhan Yesus, zamannya Tuhan Yesus hidup di bumi. Sekarang, di zaman Kisah Para Rasul, Rasul juga terus memberitakan Injil, Rasul Paulus. Lalu di sini ada contoh Krispus, kepala rumah ibadat, yang menerima yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan dia menyerahkan diri untuk di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 8 ya. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi ini segera, tidak pakai lama. Begitu mereka percaya ya dari pemberitaan para rasul, percaya kepada Tuhan Yesus, dan segera seketika itu juga mereka memberi diri untuk dibaptis. Ini adalah teladan dari Alkitab. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda ada yang belum dibaptis, dan Anda kalau sudah percaya, maka sangat disayangkan. Ya, hanya setengah jalan, belum mencapai tujuan. Kalau Anda yang baru pertama mendengar, yaitu Anda yang mau memiliki hati percaya, segera percaya terima Tuhan. Lalu segera Anda berikan diri Anda untuk dibaptis. Kalau Anda mau demikian, boleh menghubungi saya. Saya juga bisa membaptis Anda dengan mengajak rekan-rekan sebagai saksi Kristus, sebagai saksi Tuhan, bahwa ada satu jiwa yang percaya, menerima Tuhan Yesus di dalamnya, dan dibaptis, masuk ke dalam Kristus, masuk ke dalam satu tubuh Kristus. Dan menjadi satu saudara seiman. Ya, silakan. Kalau ada yang mau percaya dan dibaptis, boleh menghubungi saya. Hasil dari baptisan. Sekarang kita membahas hasil dari baptisan. Rekan-rekan mungkin ada orang menganggap baptisan ini seperti semacam surat karcis untuk masuk ke surga. Tetapi itu terlalu jauh mengatakan itu ya. Lebih baik kita bicara sesuatu setahap demi setahap. Kita sudah mengatakan dibaptis artinya kita dibawa masuk ke dalam Kristus. Ya, masuk ke dalam air. Air ini mengacu pada air kematian.
Lalu kita keluar dari air adalah kita hidup baru. Ya. Jadi sekarang kita membahas hasil baptisan. Baptisan adalah suatu langkah yang kita tempuh untuk keluar dari kerajaan iblis. Jadi air ini melambangkan kematian dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yaitu keluar dari air, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5. Itu adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus saat itu ingin belajar ilmu, pengetahuan ya tentang agama Yahudi. Tetapi Tuhan justru memberitahu Nikodemus, kalau tidak dilahirkan melalui air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seakan-akan Tuhan mengatakan pada Nikodemus, hai Nikodemus, keperluan Anda bukan bertambahnya ilmu pengetahuan tentang agama Yahudi, tetapi keperluan Anda adalah Anda perlu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, syaratnya haruslah melalui air dan roh. Sekarang kita akan melihat, melalui kelahiran jasmani, kita masuk ke dalam dunia dan kerajaan manusia. Jadi Anda dan saya ini dilahirkan secara jasmani, ini adalah kelahiran pertama, yang pernah saya katakan dalam pertemuan pertama, adalah kita masuk ke dalam dunia, dalam bumi ini, dan dalam kerajaan manusia. Kita bergaul dengan manusia pada umumnya. Tetapi saat kita percaya dan dibaptis, melalui baptisan kita masuk ke dalam Allah dan kerajaan Allah. Karena itu dibaptis adalah satu perkara yang sangat penting bagi kita. Mengapa? Walaupun kaki kita ini menginjak hal-hal yang di bumi, tetapi saat Anda percaya dan dibaptis, ini adalah kita masuk ke dalam kerajaan. Ini adalah ruang lingkup yang rohani, yang kekal, yang bisa kita terima di dalam roh kita. Ya, karena itu dibaptis ini adalah satu bukti, adalah satu perkara yang sangat penting bagi kita. Jadi jangan tunggu nanti masuk surga. Sekarang juga kita bahkan sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi baptisan ini adalah menyelamatkan manusia dari dunia. Ya kan dibawa keluar ya, selamatkan dari dunia. Anda tahu bahwa dunia ini telah terhukum di hadapan Allah karena dunia ini sudah dicemari oleh iblis, ya, yang adalah sistem. Dunia ini berada di bawah cengkeraman si jahat. Kelihatannya menawarkan hiburan, kesenangan, tetapi di balik semuanya itu ada kekosongan, kebosanan, ketidakpuasan. Ya, hati-hati rekan-rekan, bahwa dunia hiburan, ya, dunia orang muda, itu semuanya sudah berada di bawah cengkeraman si jahat. Ini ada satu gambaran bahwa dunia ini, ya, secara negatif ini di bawah cengkeraman si jahat, di bawah tangan cengkeraman si jahat, ya. Kalau ada seseorang senang kepada hal yang duniawi, maka segera dia menjadi budak, ya, dia dicengkram, tidak bisa keluar, diperhamba. Lalu dunia telah menyalibkan Tuhan Yesus. Anda lihat di dalam kitab Injil, Tuhan kita tidak ada salahnya, tidak berdosa. Ya, tetapi Tuhan kita difitnah. Ya, Tuhan kita dihasut. Akhirnya Tuhan kita disalibkan, ya, oleh orang-orang kafir, orang-orang dunia, bahkan kaum agamawan saat itu. Lalu dunia juga bermusuhan dengan Allah. Jadi kalau iblis itu bermusuhan dengan Kristus, kalau maut itu bermusuhan dengan hidup, ya kalau dosa ini bermusuhan dengan kebenaran, kalau dunia ini bermusuhan dengan Allah. Di dunia ini bermusuhan langsung dengan persona Allah. Maka dalam Yakobus dikatakan kalau seseorang bersahabatan
dengan dunia, maka menjadikan dirinya adalah musuh Allah. Kalau menjadi sahabat dunia, maka menjadikan dirinya musuh Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 4. Jadi ketika kita dibaptis, berarti kita menjadi milik Allah, bukan menjadi milik dunia lagi. Maka bisa juga kita katakan, saat kita dibaptis, kita juga bersaksi di depan musuh, di depan iblis, bahwa kita bukan lagi milik iblis, bukan lagi milik dunia yang dibawa cengkeraman si iblis, tapi kita adalah menjadi milik Allah. Jadi kita menjadi milik Allah. Hak kita sudah dimiliki oleh Allah dan juga Allah menjadi milik kita. Wow, luar biasa. Ya. Jadi waktu kita percaya dan dibaptis, kita menjadi milik Allah dan Allah menjadi milik kita. Oh, alangkah baiknya kita mendapatkan diri Allah. Baptisan juga menghasilkan pengampunan dosa. Ini seperti dosa yang dihapus. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi pengampunan itu bisa artinya penghapusan. Pengampunan itu juga bisa dilupakan. Jadi forgiven means forgetting. Ya. Jadi di dalam pengampunan ini Allah telah membersihkan. Allah tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan kita. Yang Allah ingat sekarang bahwa anak-anaknya menjadi satu hidup yang baru setelah mereka percaya dan dibaptis menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya baptisan berfungsi menyucikan dosa. Ya, dalam hal ini kita lihat sin ini adalah dosa. Ya, dan kalau pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia disebut orang dosa. Nah, orang dosa ini melakukan satu perbuatan dosa. Jadi orang berdosa. Maka dikatakan bahwa baptisan berfungsi menyucikan dosa. Ini terutama adalah menyucikan dosa-dosa perbuatan dan juga dosa orangnya kita ini. Sehingga kita ini dibersihkan, disucikan, dikuduskan, dan kita menjadi anak-anak. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16, bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan. Jadi sudah dibersihkan. Baptisan menyelamatkan orang melalui air. Ya, ini ada satu contoh ilustrasi zaman Nuh. Anda lihat ya di dalam kitab Kejadian itu ya, mulai pasal 6, 7, 8 itu adalah bagaimana zaman Nuh, ya satu manusia itu telah kawin dengan malaikat-malaikat yang jatuh, sehingga timbullah raksasa-raksasa, ya orang-orang yang melawan, ya orang-orang yang najis, sehingga Allah menyesal. Ya, katakan di Alkitab Allah ingin menghapuskan manusia dari kolong langit dengan air bah. Wah, ini luar biasa ini. Tetapi Allah mendapatkan Nuh dan keluarga itu mendapatkan perkenan di hati Allah. Jadi menjadi satu keluarga yang beribadah. Maka Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Kapal yang besar itu, bahtera. Ya, bahtera ini. Isinya bahtera ini apa? Yaitu Nuh sekeluarga, ya, Nuh istri, 3 orang anak laki-laki dan 3 orang menantu. Jadi semuanya total ada 8 orang. Sisanya adalah binatang-binatang, burung, ya. Kita bisa membaca di dalam Alkitab, kitab Kejadian. Rekan-rekan yang saya kasih, Anda lihat, saya mau katakan, saat zaman Nuh itu, Allah lebih menghargai binatang-binatang saat itu daripada manusia-manusia yang telah campur dengan malaikat yang jatuh, campur dengan iblis, sehingga menjadi manusia yang durhaka, yang menolak. Ya, sehingga Allah membiarkan hewan-hewan yang masuk ke dalam bahtera Nuh ini. Dan betul, setelah semuanya masuk,
Sampai pada waktunya turunlah hujan 40 hari, 40 malam. Jadi dari atas langit turun hujan 40 hari, 40 malam. Dari bumi terbukalah mata air ya, lalu memenuhi semakin lama semakin tinggi ya, akhirnya sampai memenuhi permukaan bumi dan saat itu bisa mengangkat Bahtera itu. Nah, ini adalah satu gambaran. Jadi saat Bahtera itu ya, di mana airnya itu mengangkat Bahtera. Ya, inilah artinya pada waktu Nuh 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi ini melambangkan baptisan di mana Nuh dan keluarganya di dalam Bahtera itu satu sisi dari atasnya ada air hujan. Jadi artinya dia ditenggelamkan oleh air hujan. Betul nggak? Di sisi lain, air yang di bawah ini mengangkat ya Bahtera ini sehingga artinya Bahtera ini keluar dari air yang tidak. Inilah ilustrasi dari satu baptisan. Jadi masuk ke dalam air dan keluar dari air. Sekarang kita membahas, ya saya katakan tadi, bagaimana kehidupan setelah dibaptis. Setelah dibaptis keluar dari air, kita mengatakan haleluya, puji Tuhan. Tetapi di sisi lain ada satu kiat, ada satu bukti di dalam penghidupan kita sehari-hari bahwa kita adalah orang yang sudah percaya dan dibaptis. Kita adalah anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang telah dibawa keluar dari kegelapan kepada terang, from darkness to light. Ya, sesudah dibaptis, kita harus menanggalkan kehidupan yang lama dan menempuh satu kehidupan yang baru dalam Kristus menurut Allah. Ya, kita harus menanggalkan hidup yang lama. Kalau hidup yang lama, mungkin mulut kita suka mengatakan perkataan yang kotor, ya, mungkin ada bahasa-bahasa gaul yang menyinggung teman-teman. Maka saat kita telah percaya dan dibaptis, kita harus menanggalkan kehidupan yang lama. Mulut kita harus kita pakai untuk mengucapkan perkataan berkat. Bahkan Anda bertemu dengan dosen, ya pengajar, Anda mengucapkan selamat pagi, ya Anda bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang mendorong, tetap semangat, ya memberikan perkataan-perkataan berkat. Ya kiranya damai sejahtera Allah, kiranya kebaikan Anda, kebaikan kita semua boleh diketahui, boleh jadi berkat bagi semua orang. Ya ini adalah satu dorongan perkataan-perkataan berkat. Penting sekali perkataan kita itu bisa memberikan hiburan, ya satu dorongan semangat kepada yang lain. Di sini ada satu kesaksian anak muda yang telah dibaptis, ya. Nah, ini namanya Janli, ya. Nah, mahasiswa jurusan bahasa Inggris dari UPI Jakarta. Sebelum dibaptis, saya masih suka mengikuti adat istiadat dari nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Ya, ini menyembah, ya, ada gambaran, bikin patung, ya. Nah, suatu hari, ya, saya juga senang mengenakan pakaian yang mini-mini dan tidak sopan. Ya, ini yang, ya, yang bisa menyebabkan ya orang-orang lain bisa meremehkan kita ya, meremehkan orang seperti demikian ya. Akhirnya teman ini mendapat terang dari Markus pasal 16 ayat 16 dan segera memberi diri dibaptis. Lalu ada perubahan yaitu ketika saya pulang kampung, saya tidak tertarik lagi mengikuti upacara penyembahan berhala. Karena apa? Tuhan yang dia percayai bukan berbentuk benda-benda jasmani. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan saat dia mendengarkan Injil, ternyata kita manusia memiliki roh. Satu organ untuk bisa berhubungan dengan Allah. Kalau semua yang kasat mata, maka hubungannya dengan mata. Makanya yang kasat mata semua sementara.
Tetapi yang tidak kasat mata, ya, dan perlu organ yang cocok, yang bisa berkontak dengan yang tidak kasat mata itu, yaitu roh manusia bisa berkontak dengan Allah. Setelah dia percaya, baptis, dia sadar, dia terbuka bahwa penyembahan yang sejati adalah di dalam roh. Lalu selanjutnya penampilan saya juga berubah sopan. Saya sadar bahwa yang saya lakukan dulu hanya kesia-siaan belaka. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu memiliki kiat sebagai seorang yang sudah percaya dan dibaptis. Ya, di dalam kesaksian ini, di dalam perkataan, di dalam pakaian, ya, di dalam tingkah laku kita, ya, anggota tubuh kita. Kita perlu mengekspresikan Tuhan sebagai bukti bahwa kita adalah milik Allah, sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak. Ya, dengan demikian Anda bisa menjadi berkat baik di hadapan Tuhan maupun juga di hadapan manusia. Ya, inilah pencerahan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Mari kita akhiri pertemuan ini di dalam doa, ya. Terima kasih ya Tuhan atas pertemuan saat ini yang membahas mengenai baptisan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengatakan, barang siapa percaya dan dibaptis, pasti akan diselamatkan. Dan di dalam keselamatan ini, kami mendapatkan hidup yang kekal. Selanjutnya, setelah kami menerima baptisan, Engkau membawa kami supaya boleh menjadi kesaksian di dalam perkataan, perilaku, apa yang kami pakai, semuanya boleh menjadi berkat, semuanya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati rekan-rekan mahasiswa Universitas Tekom dalam perkuliahan mereka, dan Tuhan sendiri yang membimbing, Tuhan yang menjadi damai sejahtera, kekuatan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, Kau juga akan memimpin pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan segala permohonan kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa kembali di dalam pertemuan selanjutnya.